Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Pemulihan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, jagailah hidup kami ini dengan kuasa kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarkanlah firman-Mu itu membimbing langkah-langkah kami. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, banyak orang merindukan dan mendambakan adanya pemulihan itu terjadi dalam kehidupannya. Baik itu pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, dan lain sebagainya. Yang menjadi penghalang kita untuk bisa mengalami suatu pemulihan dalam kehidupan kita, ternyata salah satunya adalah kesombongan, saudaraku. Ya, kesombongan ini menjadi penghalang utama untuk kita beroleh pemulihan. Kita merasa tidak membutuhkan Tuhan. Kita merasa mampu berjalan sendiri. Kita merasa kuat. Kita merasa hebat dan lain sebagainya. Itulah kesombongan. Salah satu kesombongan yang telah melekat dalam kehidupan banyak orang adalah saat bangun tidur tidak berdoa. Dengan kondisi seperti itu saja sudah sangat jelas menyiratkan bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan. Merasa mampu berjalan sendiri karena kita sudah tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal segala yang kita butuhkan disediakan Tuhan setiap pagi untuk kita mengambilnya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Mengapa kita harus mempertahankan kesombongan kita, saudaraku? Mengapa kita sulit untuk mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan? Ketika Tuhan sudah memalingkan wajah-Nya dari kita, bagaimana mungkin pemulihan itu bisa terjadi? Jika demikian, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengalami yang namanya pemulihan, saudaraku. Yesaya 2 ayat 11 mengatakan, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Saudaraku, untuk itu marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang hebat dari kita yang perlu kita sombongkan di hadapan Allah. Justru di saat kita merendahkan hati kita di hadapan-Nya, kita akan mengalami yang namanya pemulihan. Kita akan dikasihinya, kita akan dipulihkan, bahkan diampuni dosa-dosa kita. Yakobus 4 ayat 6b mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita menginginkan pemulihan itu terjadi atas kita, marilah kita menjalin hubungan yang lebih intim lagi dan lebih akrab, bahkan karib lagi dengan Tuhan. Carilah Tuhan di segala waktu dan tempat, saudaraku, maka kita akan menemukan hadirat-Nya. Jangan hanya di saat kita bermasalah saja baru mencari Tuhan, tetapi di segala keadaan, maka kita akan melihat bahwa penyertaan Tuhan atas hidup kita itu sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, hanya Engkaulah pegangan hidup kami. Biarkanlah kami tinggal di dalam-Mu agar kehidupan kami seturut dalam kehendak-Mu, sehingga pemulihan di segala hal pun terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.